kondisi tanah sekolah. Kalau kadar kemampuan itu sudah dimiliki sama siapa? Penuntun, kita sebagai penuntun merawat, kita sudah mempunyai ilmu pedagogi. Permasalahannya ada pada kondisi tanah. Karena bagaimanapun kondisi tanah itu mempengaruhi tumbuh kembang si anak. Kondisi tanah itu bisa dibedakan dengan sekolah. Sekolah bagaimana yang diharapkan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak? Yaitu sekolah yang mempunyai budaya positif. Jawabannya sekolah yang mempunyai budaya positif. Nanti ingin bertanya, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses belajar, membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan melihat suatu pembelajaran. Yang perlu ditekankan di sini adalah membuat kesalahan. Jadi wajar bila kita menemui murid yang mana murid itu membuat kesalahan. Jadi kita harus memberikan mereka kesempatan untuk belajar lagi memperbaiki diri. Budaya positif berisi tentang nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh bakat dan bertanggung jawab. Jadi yang pertama yang perlu diingatkan sama rekan-rekan, budaya positif berisi tentang nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan sekolah. Apa itu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan sekolah? Tugas guru untuk menciptakan budaya positif, menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah terdiri dari murid, kepala sekolah, sekolah murid yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baru. Di sini kita dengan kalimat saling, jadi adanya kerjasama. Kalau kita hanya bekerja sendiri, tidak akan terwujud namanya budaya positif. Kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik pada sekolah dan pada akhirnya karakter dan kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi diharapkan dengan adanya penerapan budaya positif, maka akan timbul karakter baik yang akan menjadi kebiasaan pada peserta didik kita dan juga pada diri kita sendiri, seluruh warga sekolah. Keterkaitan budaya positif berisi keyakinan sekolah atau kebijakan universal. Keyakinan sekolah yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disertakan secara tersirat dan surat, lepas dari latar belakang suku, bahasa maupun agama. Jadi bersifat universal tanpa tanpa menghakimi. Biasanya kita kenal dengan keyakinan kelas yang kurang dalam, tapi di sini kita fokus keyakinan sekolah. Jadi mengutip dulu keyakinan sekolah, sekarang bisa turunkan keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi dasar kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi sekolah. Jadi dari nilai kebajikan itu menceritakan visi-misi sekolah yang akan kita harapkan. Terus dalam nilai kebajikan itu juga berisi kegiatan-kegiatan. Jadi kegiatan yang ada pada sekolah mencerminkan tentang nilai-nilai kebajikan yang akan kita sepakati. Contohnya nilai-nilai kebajikan kebersihan atau 5 Nah, kegiatannya apa? Juga misi-misinya bisa dimasukkan tentang kebijakan tentang kebersihan tersebut. Pertanyaan yang selanjutnya, nilai kebajikan universal itu apa sih? Yang satu, yang sering kita kenal dengan profil pada Pancasila. Profil Pancasila ada 5. Ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila. Mana punya begini? Saya lupa. Rakyat Pancasila bertenang dan bertakwa pada Tuhan dan Esa dan berala mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu adalah nilai kebajikan universal yang diharapkan dari Kemendikbud ada dalam sekolah masing-masing. Kegiatannya berupa proyek belajar Pancasila. Yang kedua, ada fitur proyek nilai-nilai kebajikan. Apa itu fitur nilai-nilai proyek kebajikan? Ini adalah fitur proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi kita menciptakan suatu kegiatan yang mana anak-anak mempunyai nilai-nilai kebajikan, peduli, rajin, integritas, rasa hormat, kesusitaan, keterangan, dan lain sebagainya sampai ke lulusan. Sebelumnya ada lagi the seven essential virtue, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Yang ada lagi 9 pilar karakter, yaitu tentang kemandirian, cinta Tuhan yang segera ciptaannya, tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat, dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong, percaya diri, kreatif, kerja keras, pemimpinan, keadilan, baik, dan hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Jadi dengan adanya keyakinan kelas atau keyakinan kelas yang memiliki nilai kebajikan universal diharapkan nanti secara otomatis budaya positif akan terwujud. Keyakinan sekolah atau kebijakan universal, prosesnya untuk menciptakan budaya positif, prosesnya melalui disiplin positif. Jadi budaya positif berisi keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah untuk mewujudkannya prosesnya melalui disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Disiplin positif dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tunjukkan kembali adalah penerapan disiplin sekolah kita. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu arti dari kalimat disiplin. Yang kedua, disiplin positif teori kontrol dan respon. Maksudnya teori kontrol dan respon di sini, teman-teman guru harus mengetahui apa itu kontrol dan respon. Kontrol dan respon misalnya, Razisa bisa ke depan, ya. Razisa bisa menulis di kertas. Kertas ya? Apa namanya? Razisa, agak sini Razisa, dimasuk kamera. Oh, bisa. Maaf ya. Ada kertas, ditulis ini. Ini saya mencoba untuk mempraktikkan teori kontrol respon. Bahasa Inggris kertas kalau ketemu sampai tulis satu hal yang paling berharga yang dimiliki oleh Bu Aziza. Yang mana? Lisa, yang dimiliki oleh Mbak Iza. Yang dimiliki oleh Mbak Iza. Yang mana? Yang itu sangat penting. Sampai tidak akan memberikannya kepada orang lain. Satu. Hidup bisa. Selanjutnya saya butuh lagi satu teman untuk menjadi perayu. Ya kan? Atau bisa? Ayo Pak Alam. Atau perayu Mbak Ziza supaya dia melepaskan apa yang ada di tangannya. Itu kertasnya sampai genggam. Kertas yang sudah sampai sobek sampai genggam.
diri Bu? Iya, bebas diri dari gerakan. Oh, udah boleh disentuh? Tidak boleh lah Pak. Kenapa? Bisa. Ada dari mana? Dari belakang. Mana? Di sini. Di sini. Dekat. Bukan balik ya? Termasuk bagian balik. Termasuk bagian balik. Kamu di balik ya? Kalau di mana ya? Kalau di sebelah sini. Di sini masuk tangan. Di sini ada sementara kamu. Ibu kerja apa? BTG. BTG. Sudah lama dari sini? Baru 1 tahun Mas. Boleh cara namanya? Yang mana Apa yang pegang? ini namanya kertas. Maka kita fokus ke kondisi tanah sekolah. Kalau pada kemampuan itu sudah dimiliki sama siapa? Penuntun, kita sebagai penuntun merawat, kita sudah mempunyai ilmu pedagogi. Permasalahannya ada pada kondisi tanah. Karena bagaimanapun kondisi tanah bisa mempengaruhi tumbuh kembang si anak. Kondisi tanah itu bisa dibedakan dengan sekolah. Sekolah bagaimana yang diharapkan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak? Yaitu sekolah yang mempunyai budaya positif. Jawabannya sekolah yang mempunyai budaya positif. Hanya bikin pertanyaan, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses belajar, membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Yang perlu ditekankan di sini adalah membuat kesalahan. Jadi wajar bila kita menemui murid yang mana murid itu membuat kesalahan. Jadi kita harus memberikan mereka kesempatan untuk belajar lagi memperbaiki diri. Budaya positif berisi tentang nilai-nilai atau keyakinan